Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jadi ini saya akan menanggapi video Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA, dan sekaligus juga membarengi dengan tanggapan Abdul Muqsid Ghazali, kayaknya dosen UIN Jakarta, kayak beliau salah satu muridnya mungkin ya. Dan itu ada ulama kumpul di Al-Azhar tahun 25 mencoba membangun khilafah lagi, 2 hari 2 malam. Ulama Pakistan, belum pada Pakistan, India, ulama India, Arab, Afrika kumpul, gagal kesepakatan membentuk khalifah lagi. Kriteria khalifah itu bagaimana? Kalau sudah ada cara milihnya gimana? Kalau sudah terpilih yang mengesahkan, yang membeat, yang melegalitas siapa? Itu akhirnya ulama itu ittafaqu ala alla yattafiqu. Sepakat untuk tidak sepakat, bubar jalan, balik kanan. Tahun 31 berdirilah pertama kali partai politik di Arab. Baru ada partai politik di Arab tahun 31. Namanya Ba'ath. Pendirinya orang Kristen Ortodok dari Damaskus. Namanya Mitchell Aflaq. Kebetulan menantunya Golda Meir, Perdana Menteri Israel pertama. Partai Ba'ath ini Watoniyah, Ishtirakiyah, Almaniyah, nasionalis, sekuler, sosialis. Mengkader pemuda-pemuda Arab agar melawan penjajah dengan semangat nasionalisme, dengan semangat nasionalis. Dari Suriah Abdul Karim Qasim, nanti akan punya murid, akan punya anak buah Abdul Karim Qasim, Hafid Asad, Abdul Halim Khaddam, Said Muallim As-Sayyid. Irak Hasan Bakar, nanti akan punya anak buah Saddam Hussein, Tariq Aziz, Toyas Ramadan, Ibrahim Hamudi. Dari Mesir Zakaria Muhyiddin, nanti akan punya anak buah Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Libya Abdul Salam Jalud, nanti akan diteruskan oleh Muammar Gaddafi. Dari Aljazair bin Bella, Harbu Madian, Syadri bin Jadid. Dari Sudan Ja'far Meri, dari Tunis Habibur Ghaibah. Itu semua yang saya sebut namanya itu semuanya itu nasionalis, sosialis, sekuler. Paham betul? Ya, jadi pemimpin itu yang saya sebut namanya tadi bukan aktivis muslim, bukan aktivis pejuang Islam, bukan, pejuang nasionalis, sosialis, sekuler. Ya. Tahun 37 baru umat Islam membentuk partai politik. Namanya Ikhwanul Muslimun. Yang membentuk adalah namanya Syekh Hasan Banna, orang Maroko tapi tinggal di Mesir. Beliau ulama moderat, ulama Sunni moderat, Sufi juga malah beliau Sufi. Ya, membuat cabang-cabang seluruh Mesir, Sudan, Suriah, Irak, sudah ada ikhwan semua. Tahun 42 ada aktivis pemuda ikhwan, Banser kalau kita Banser, membunuh Perdana Menteri Mesir, namanya Najrossi, Perdana Menterinya itu. Waktu itu masih Raja Faruk, masih Inggris, masih di penjajahan Inggris. Hasan Banna marah sambil nangis. Kamu tuh bukan bunuh Najrossi, bunuh saya kamu itu. Kamu tuh bunuh saya, bukan bunuh Najrossi. Betul, 1,5 tahun kemudian Hasan Banna dibunuh. Udah paham ya? Nih, dikira gampang cerita begini ya. Kalau sama orang lain mahal ya, di sini nggak apa-apa. Ada usaha gampang. Di samping sulit dan berani ngomong kayak ini, jarang orang yang berani terang-terangan. Hasan Banna wafat, dibunuh, gantinya ini seorang sebenarnya wartawan sebenarnya. Hanya pinter wartawan, keluaran Cairo University, bukan Al-Azhar, bukan. Sayyid Qutb. Sayyid Qutb mimpin ikhwan, menulis buku panduan namanya Ma'alim Fit Thariq, tanda-tanda jalan yang benar lah, petunjuk jalan benar lah, petunjuk jalan kebenaran. Isinya kalau ulama-ulama lain kan mengartikan jahiliyah itu apa? Fenomena sosial.
primitif, buta huruf, keterbelakangan, masih pedalaman lagi jahiliyah tuh. Tapi bagi Said Qutb bukan itu maknanya. Said Qutb mengartikan jahiliyah adalah an-nizamul hukm ghair islami jahiliyah. Sistem politik yang selain Islam jahiliyah. Isinya apa isinya? Komunisme jahiliyah, kapitalisme jahiliyah, sosialisme jahiliyah, liberalisme jahiliyah, nasionalisme jahiliyah. Karena menurut Said Qutb, sistem nasionalisme yang bawa siapa? Yang bawa siapa? Mitchell Aflaq. Mitchell Aflaq dari mana? Mitchell Aflaq ngambil sistem itu dari mana? Dari Ernest Renan, seorang yang menulis What is a Nation tahun 1895 dari Prancis. Nah, itu. Nah. Ringkas cerita, Ikhwan jadi galak, jadi ekstrem radikal jadinya, menganggap semua yang bukan khilafah jahiliyah. Ya, dalam Islam, dalam Quran dikatakan jahiliyah kan harus diperangi. Tahun 65, ringkas cerita ini, kalau nggak ringkas 2 bulan saya ngomong di sini. Ringkas cerita, tahun 65, Ikhwan dibubarkan oleh Presiden Jamal Nasir, Said Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi, Umar Tilimsani digantung di Tahrir Square. Pemimpin besarnya nih, kalau pemimpin MBC banyak dibunuh. Pemimpin MBC nggak usah dihitung lah MBC. Ini yang pusatnya. Ikhwan dibubarkan, radikalisme semakin menjadi-jadi. Tahun 69 lahirlah kelompok namanya Jama'atut Takfir wal Hijrah. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa. Namanya. Apa isinya? Tahrimu khurujil mar'ah minal bait lidirasa'ul amal. Haram perempuan keluar dari rumah, baik untuk kerja, untuk belajar, untuk sekolah. Pokoknya haram keluar. Tahrimu qabdil ma'ash min hukumah. Haram menerima gaji dari pemerintah. Tahrimul qada fil mahkamah hukumiyah. Haram berperkara ke pengadilan. Tahrimu qira'atil jaraid wal majallat wal masyurat. Haram baca koran, majalah, apalah, brosur. Walhasil li'annahum, karena mereka itu kata Syukrah Mustafa, li'annahum kuffar. Semua orang yang tidak masuk dalam Jama'atul Hijrah kafir, halalun dima'uhum. Syekh Azhar, Syekh Turki Sufiyah, Hufadil Quran, ulama, semua kafir. Halal darahnya semua. Nah, itu Jama'atul Hijrah. Nah, ada lagi sempalannya ini setelah Ikhwan dibubarkan, ada lagi namanya tarbiyah. Ini yang masuk ke dalam kalangan intelektual, tarbiyah. Di Indonesia tidak ada universitas yang tidak ada tarbiyah kecuali UNU. Iya. UI, IPB, ITB, Undip, ITS. Dan nanti kalau mereka sudah tamat jadi pejabat di PLN, di Telkomsel. Makanya jangan heran pemandangan kita kalau masuk ke kantor itu jenggot. Tapi ini kalau ini jenggot ideologi, biologi. Kalau masih jenggot biologis, ini yang saya pakai jenggot ideologis. Cingkrang, jidat hitam, silakan masuk ke PLN, Telkomsel. Dari lewat tarbiyah. Tarbiyah itu melalui kajian-kajian. Pertama baca buku itu. Bagaimana baca Quran dengan tafsirnya, ayat jihad, ayat perang. Itu yang kedua, ketiga mulai disiplin, keempat baiat. Nah kalau yang baiat itu sudah mulai yang menolak banyak nggak ikut keluar kalau sudah sampai baiat. Jadi kalau 1, 2, 3 banyak, udah masuk keempat baiat, ya menggunakan pemerintah yang sah dan mengganti dengan khilafah. Terjadilah gejolak di Timur Tengah yang sampai sekarang masih kita rasakan, dan sampai semua alien itu masuk ke Indonesia dengan sangat bebas. Ketika Presiden SBY 10 tahun, Menteri Hukum HAM-nya Amir Samsudin mendaftarkan organisasi cukup dari online, bayar 2 juta, semua dilegalkan. Indonesia satu negara yang punya organisasi LSM 342.000.
Di Indonesia ini organisasi ini, kalau ingin tahu antara lain As-Soffah di Lenteng Agung Wahabi, As-Sunnah di Cirebon Salim Bajri, An-Nida Al-Fitrah Al-Faruq di Jember, Umar bin Khattab di Mataram, Ul Abab di Lampung, itu Ar-Rojadi Bekasi ya Allah. Yang punya TV Roja, yang punya internet. Ya itu sah, HTI sah, FPI sah, gak ada yang tidak sah. Legal semuanya. Maka sulit dibubarkan. Lalu proses dulu kalau mau dibubarkan. Paham betul? Ya, satu negara Indonesia, negara yang sangat mudah membentuk organisasi lewat Kumham. Kalau lewat Kemendagri agak sulit, ada selektif. Jadi kalau lewat Kumham waktu itu asal bayar 2 juta lewat online langsung keluar legalitasnya. Nah, maka ringkas cerita semua bergerak melawan penjajah. Irak merdeka, Mesir merdeka, Aljazair, Tunis, Sudan, Syria merdeka. Jadilah seluruh negara Arab itu negara nasionalis, sosialis, sekuler. Paham betul? Seluruh negara yang saya sebut tadi, Irak, Suria, Mesir, Sudan, Aljazair, Libya, Tunis, semuanya adalah negara nasionalis, sosialis, sekuler. Di belakangnya Soviet, di belakangnya. Nah, sekutu Barat dan Amerika kebakaran kumis, nggak jenggotan mah kumis. Maka segera bikin boneka. Ini bahaya, negara ini semua di belakang Soviet semua. Maka bikin negara boneka. Ada satu keluarga, kakek, nenek, bapak, ibu, mantu, mertua, besan, adik, ipar, ponakan, 200.000 keluarga Al-Khalifah jadi negara Bahrain. 200.000 keluarga Al-Thani dari negara Qatar. 400.000 jadi keluarga Jabir dan keluarga Sobah, 2 keluarga, Jabir dan Sobah, Kuwait. Ada 7 RT. Dubai, Abu Dhabi, Fujairah, Ajman, Syargah, Rasulullah jadi negara Emirat. Jumlahnya 7 negara itu sekarang, jumlah negara itu penduduknya 650.000. Semuanya sekarang 1,5 juta. Selain 600.000 itu pendatang. Bangladesh, Pakistan, pendatang semua itu. Yang 80% pendatang, 20% aja yang asli. Terkait dengan Profesor Dr. Syed Agil Siraj, masalah tentang konsep daripada tasawufnya, falsafinya, Profesor Dr. Syed Agil Siraj. Nanti saya kasih videonya ya, nanti saya edit. Jadi gini, saya sebagai orang biasa, cuman kebetulan studi tentang ini, dan studinya tidak sebentar, cukup lama juga. Dan kebetulan saya melakukan observasi satu by research, satu buku di antara buku penelitian, di antara penelitian itu observasi lewat daripada beberapa penelitian dan observasi lapangan, mewawancari beberapa tokoh ormas, dan saya juga terlibat dalam ikutlah memajukan kecerdasan umat sumber daya manusia dengan bikin majelis, madrasah, dan afiliasinya adalah siapa lagi nanti kalau bukan Nahdlatul Ulama, karena kami punya mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, punya manhaj akidah Abu Hasan al-Asy'ari, punya manhaj dalam tasawuf Syekh Junaid al-Baghdadi. Jadi yaitu kita pegang teguh. Nah, sekarang kita pembahasannya gini. Ketika Profesor Dr. Syed Agil Siraj memahami masalah terkait kenegaraan, terkait syariat Islam yang cenderung justru tertutup, ginilah logika tertutupnya gini. Jadi tidak terbukanya gini. Ketika beliau mengemukakan tentang masalah sejarah berdirinya contohnya Ikhwanul Muslimun, terus berdirinya tentang khilafah di negara-negara Timur Tengah, yang anehnya kok tidak disangkut pautkan dengan khilafahnya Khulafaur Rasyidin. Itulah
Jadi seakan-akan gini, kita di frame pemikiran kita untuk membenci, menolak total itu apa yang namanya khilafah. Jadi kita nggak ngasih kecerdasan kepada umat bahwasanya kita harus memberikan makna khilafah itu apa. Kenapa? Kalau menolak bahasa khilafahnya itu, kita tuh sudah sering dalam istilah dalam tarawih kita Ahlus Sunnah Jamaah NU kita al khalifatul ula, khalifah. Istilah mungkin secara bahasa, terminologi bebas. Yang penting itu ada istilahnya khilafah. Nah, setelah ini jangan digoreng lagi saya. Oh, kamu pro khilafah. Khilafah yang mana? Habib Taufik Segap, seperti yang dikemukakan oleh Gus Nawawi juga, dan beberapa tokoh ulama juga. Khalif HTI itu bukan bagian daripada Al-Asy'ariyah, sepakat. Karena tidak ikut dalam metode pengambilan dalil dan yang lainnya seperti kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, tidak. Baik, kita tutup. HTI bukan Al-Asy'ariyah. Nah, kita sepakat. Kedua, HTI bukan prinsipal Sufiyah. Ya, seperti konsepnya Junaid al-Baghdadi. Hizbut Tahrir Indonesia ada karena satu keadaan politik di Timur Tengah, khususnya di negeri-negeri Mesir, negeri Turki dan lain-lain, berefek dan lain-lain lah. Hadir karena sebuah jawaban dan efek daripada suatu yang menyebabkan ketidakadilan, baik secara syariat, secara keadilan sosial dan lain-lain. Nah, kalau kita kajinya objektif, yang kita kaji itu bukan di khilafah tokoh-tokoh. Jadi gini, jangan asobiyah. Ginilah, saya NU tapi tidak menamakan diri saya NU, enggak pakai kopiah NU Nahdlatul Ulama. Karena NU saya NU dalam hati, NU dengan amali, NU dengan akhlak, NU dengan penyebaran di sini. Ini aja. Ada berapa tokoh NU yang di sini di Jeddah, yang berani seperti saya bilangnya berani karena saya sudah punya fakta. Berani seperti saya bikin majelis maulid dan ratib di tengah Jeddah, dan saya ajak karyawan Indonesia yang di sini dan hadir lumayan banyak. Tokoh NU-nya bikin, tapi kelompok sendiri, bikin kelompok torekat sendiri. Apa dakwahnya? Ya dakwah kayak itu aja dong. Sementara yang saya ambil orang-orang awam, orang-orang yang terus emang udah mulai terpengaruh dengan Wahabi. Saya ambil lagi ke kita. Oh, kesimpulan saya, dakwah saya lebih rasional daripada dakwahnya orang NU asli di sini yang cuman ngegait orang torekat. Itu poin. Lihat. Itu fakta. Dan rata-rata di sini gini asobiyah NU. Nggak boleh kayak gitu. Seakan-akan kita bukan NU. Nah, dan saya nggak setuju kalau NU dijadikan kesimpulan produk. Oh, NU tuh seperti ini. Harakat yang bid'ah menurut saya. Kenapa? Karena tidak ada zaman Hadratus Hasyim Asy'ari. Ditambah-tambah NU itu harus seperti ini. Prinsip kenegaraannya. Tidak detail, hanya Hadratus Hasyim Asy'ari memberikan wasiat kepada kita. Yang dijaga tuh ukhuwah Islamiyah, anti dalam Syiah, anti masalah liberal, sekuler dan lain-lain. Itu sepakat. Itu umum kita sepakatin bersama, makan sama-sama. Jangan diambil, dimakan sendiri, dan yang ini prinsipnya beda, kita disalah-salahkan. Makanya jangan salah, jawaban dari keteledoran tokoh NU yang terdaftar sekarang, yang menjadi ketua-ketuanya, jawabannya hadirnya FPI, hadirnya mungkin HTI, hadirnya mungkin lain-lain. Kalau secara sejarah, yang NU jangan bahlul, NU tuh berdiri setelah ormas yang pertama yang berdiri itu Syarikat Islam, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Rabithah Alawiyah. Bahkan Rabithah Alawiyah berdiri 1928. NU itu kapan? Jadi kalau mau buka sejarah pakai yang objektif.
pakai yang ilmiah, jangan asobiah. Karena kita cinta NU, jadi kita NU-nya dibagus-baguskan. Nggak gitu. Wah, nggak seperti itu. Ya logikanya dibalik logika lagi. Saya balikan ke logika. Pokoknya NU tetap ya caranya nyebarin NU akidah al-Asy'ariyah intinya gitu kan. Yang disebarkannya adalah nilainya, bukan produk, bukan NU-nya, bukan benderanya. NU tuh kadang nih toko NU, kita juga NU, tapi toko NU yang punya nomor mungkin ya, mengatakan orang, oh mereka fanatik partai. Dia ngomong gitu, itu ngebalik ke dia bahwasanya dia yang fanatik partai NU. Kami NU, yang selain NU salah. Jadi logikanya jangan digitukan, nanti orang bakal menghantam NU. Ini saya tuh berjuang di sini udah lumayan 2 tahun lah. Majelis Darul Hijaj Jeddah, baca Maulid Simtuturar, Ratibul Haddad, kitab Safinatun Najah, kitabnya seterusnya Bidayatul Hidayah. Ini NU datang bawa-bawa bener-bener NU. Orang tuh yang tadinya mau masuk ke kita, kok ini asobiah, fanatik. Caranya nyebarin Ahlus Sunnah tuh bukan bawa-bawa bener NU Banser Ansor kayak gitu. Ya itu nggak gitu. Kalau gitu semua semakin benci sama NU. Kurang ajar nih NU. Ituin. Gitu. Egois. Bikin agenda kemarin contoh. Tabaruk ke Vatikan. Saya disuruh tabayun dong. Ente gimana tabayun? Itu sudah ada bukti faktanya. Kamu jangan ngurusin diri sendiri. Berarti yang komentar saya di YouTube itu saya bisa balik logikanya. Kamu jangan ngurusin saya. Ya. Kenapa ngurusin saya? Kamu tabayun dong ke saya. Kamu gak tabayun. Jadi logika itu bisa dibolak-balik. Zaman sekarang tuh harus jadi musleh, bukan hanya soleh. Soleh kita soleh diri sendiri, keluarga. Oke, bagus orang soleh. Tapi sekarang tuh harus musleh. Solehnya tuh untuk peradaban umat, kemajuan umat. Kalau orang semuanya sifatnya hanya soleh doang, nggak akan ada namanya SIF Pemuda Hijrah di kota Bandung yang dikembangkan oleh pemuda-pemuda Bandung yang itu gabungan NU Muhammadiyah versus oleh Ustaz Hanan At-Taqi. Ini logikanya harus cerdas dong, bukan ngudut mulu, kurang ngudut, kurang ngopi, ngopinya kurang kental. Ini logika bahlul. Guru kami dari Hadramaut Yaman, dari Rubat, nggak pernah ngajarin ngerokok. Tapi kita nggak ngaramin rokok karena rokok bagian daripada strategi dakwah. Ini logika bahlul bisa dibalik-balikin. Seakan-akan kalau alim tuh harus ngerokok. Ini kan logika bahlul. Mana ada hadis Rasulullah mojok sama Umar bin Khattab ngerokok sambil ngopi? Nggak ada. Tapi kalau Rasulullah setiap hari bawa siwak, ini ada dalilnya. Nah, ini logika ini. Bahkan kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku wajibkan siwak sebelum wudhu dan sholat. Itu istiqah sunatan nilai ta'ala. Ini yang sunnah, ini yang bisa nyelamatin ente ke akhirat. Bisa jadi karena ini ente masuk akhiratnya Nabi ittibai Nabi Muhammad SAW, ittibai sunnati Rasulullah SAW. Tapi rokok dan kopi anda nggak yakin. Rokok dan kopi bisa jadi itu bisa ngegelincirin ente ke neraka. Gak ada kesombongan ente. Ya kita nggak ngaramin rokok, tapi jangan dipakai logika itu dong. Bapak saya juga ngerokok. Cuma jangan dipakai masuk ke dalil ilmiah. Kakek saya juga ngerokok. Kakek saya itu sesepuh NU di Cirebon, di daerah Jemaras, ada nama Haji Ismail. Itu semuanya mereka ngerokok, ngebul kental kopinya. Tapi logika itu udah nggak zaman. Ya. Kalau orang seperti saya nggak boleh ngomong, siapa lagi yang ngomong pakai logika yang benar? Masa yang ngomong orang-orang yang orang yang liberal lagi, sekuler lagi. Saya berusaha dimanapun tempat, ambil langkah yang itu bisa mendamaikan, ambil langkah itu ada di proporsional objektivitas, dimanapun berada. Saya di sini, Ajib nih, di sini di Jeddah, kita tahu ini kita milik orang itu tuh, orang Onono.
Siapa lagi kalau bukan si itu pemiliknya akidah di sini, Wahabi. Logika Wahabi ini saya yakin mereka kalau diskusi bisa aja diajak diskusi. Nah, caranya biar ada jalan untuk diskusi, saya masuk ke sebuah disebutnya halaqah tahfidzul Quran. Sekaligus saya juga emang cinta sama tahfidzul Quran, seneng namanya store tahfidz Quran. Sekaligus saya ngambil ilmu bagaimana cara tahfidz di sini, ngafalinnya di sini, metodenya gimana. Nah, ikut dong saya halagoh tahfidzul Quran. Tetap takdim sama ulama sekitarnya, syekh-syekh di sini. Nah, sekaligus di suatu waktu yang kosong saya bikin video, ya Syekh, saya mau bikin video untuk orang Indonesia seputar masalah ini. Saya kasih tema. Sebenarnya itu adalah strategi saya biar tahu bagaimana sih pendapat dia tentang masalah A, B, C, D, akidah, mau fikih, mau akhlak, dan lain-lain. Sementara kalau NU konsep yang sekarang mereka langsung menutup diri. Langsung kebencian yang ditimbulkan. Wahabi. Gimana mau kebuka diskusi? Sementara entenya bahlul. Bahlul. Gimana mau kebuka namanya hidayah dari Allah kalau kita tidak ada mengusahakan ukhuwah Islamiyah? Wah, Wahabi hati-hati. Nanti kalau ini nanti ikut Wahabi. Kalau ente kayak ente keikut Wahabi, ente belum kuat. Ente yang jarang ngaji, nggak murojaah. Kitab Aqidatul Awam juga mungkin ente nggak murojaah setiap hari. Saya bukan dari matanya udah pasti hafal kan. Dulu di pesantren dihafalin wajib Kifayatul Awam sama Johor Tauhid. Dihafalin terus difahamin secara ada namanya, disebutnya syarahnya, komentar para ulamanya. Setiap hari di murojaah. Gimana itu udah bekal saya dari akidah, ilmu fikih dan lain-lain sampai konsep tasawuf Junal Baghdadi yang falsafi. Nah, ini saya komentari yang Profesor Syed Agil Sirat dulu. Yang kedua, saya akan komentari adapun guru-guru kami dari para habaib, dari Hadramut, Rubat Tarim, Darul Mustafa, mereka memahami masalah tarekat, ada tasawuf falsafi, akhlaki, amali, tapi mereka lebih ngambil aman biar tidak ada kontroversi dan jadi mudarat, ngambil tasawuf yang amali karena itu yang jadi bekal bagi masyarakat. Makanya guru kami seperti Habib Jindan bin Naufal bin Salim Ahmad bin Jindan ngambil kitab Ghazalinya itu yang Ayyuhal Walad, kitab yang Bidayatul Hidayah, yang dasar-dasar yang gampang dicerna, tidak kitab yang terlalu kontroversial yang itu juga dijadikan oleh Imam Haddad. Hati-hati membaca kitab Ghazali yang A, B, C, D. Kenapa? Karena belum saatnya. Dengan masalah prinsipal tasawuf, kalau semua orang muslim disuruh maksain belajar tasawuf falsafi, ngaco. Ini pikirannya kan. Kalau seandainya seperti itu ngaco. Kita udah belajar studi apa nih yang cocok nih tasawuf yang pas buat masyarakat. Akhirnya ada inti-intinya kan kalau orang sudah paham harus ke tasawuf falsafi, mereka juga sudah otomatis Allah hadirkan naik derajatnya, ditinggikan makomnya. Karena yang belajar tasawuf falsafi makomnya ini sudah tinggi, sudah berbeda daripada yang lain. Akhirul kalam, sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua yang saya akan komentar adalah mungkin Profesor Abdul Muqsid Al-Ghazali. Beliau itu beliau sendiri yang memberikan keterangan beliau pernah dibimbing tesis oleh Profesor Dr. Syed Agil Sirat. Oke, gini. Masya Allah. Ini saya sedang di sini bukan sedang nggak lagi merendahkan seseorang. Kita berdiskusi terbuka. Kita nggak bahas kenapa kamu nggak tabayun. Satu, saya jauh dari Indonesia ya. Keduanya sekarang zaman medsos. Karena beliaunya juga nggak pernah tabayun setiap satu masalah. Saya yakin kalau setiap ngomong masalah HTI, FPI, beliau tuh nggak pernah tabayun ke FPI. Saya yakin. Jadi karena beliau gitu ya saya juga gitu. Ya, itu logika yang saya pakai. Ya udah, mudah-mudahan ini jadikan keberkahan dan terbuka pikiran. Gini. Abdul Muqsid Al-Ghazali, saya bilang ke Profesor Kiai Haji Abdul Muqsid Al-Ghazali. Beliau
mengemukakan tentang pemikiran Syed Agil Siraj, Profesor Syed Agil Siraj. Saya bilangnya beliau Profesor Syed Agil Siraj, masalah tasawuf falsafinya Junaid al-Baghdadi yang dipakai oleh Profesor Syed Agil Siraj, menceritakan perjalanan hidupnya dari ormas ke ormas atau dari organisasi lembaga sampai ke Universitas Ummul Qura sampai balik ke NU katanya. Jadi beliau memberikan pemaparan tentang Profesor Siraj pada porsinya, dan bagus. Emang saya juga mendapatkan informasi sekitar beliau. Jadi saya juga yang tadinya sedikit gelap masalah hal ini ternyata diberikan kejelasan oleh Abdul Muqsid Al-Ghazali. Kontroversi yang terus ditimbulkan oleh pemikiran Kiai Said. Yang menarik, pujian dan cacian kepada Kiai Said selalu datang di dalam satu tarikan nafas yang sama. Ada pujian dan ada cacian. Sebagian santri-santri muda bertanya pada saya, gimana nyikapi Kiai Said? Di satu sisi ada yang memuji, pada sisi yang lain juga ada yang mencaci. Maka saya bilang, idza ikhtalafan nasu baina qadihin wa madihin fa'lam annaka tatakallamu an syakhsin 'azim. Jika manusia berselisih antara yang mencaci dan yang memuji, maka ketahuilah bahwa Anda sedang berbicara tentang tokoh besar. Kiai Said ini pembimbing tesis saya. Dan ketika saya meminta nilai kepada beliau, beliau nanya gimana kalau nilainya 100. Saya bilang jangan ketinggian. Akhirnya saya nulis sendiri, nilainya 98. Lalu saya bawa dari UIN untuk dinilai, akhirnya saya sendiri yang disuruh menilai. Kiai Said memperkenalkan pertama kali adalah pikiran-pikiran Junaid al-Baghdadi yang bukan hanya khuluqi amali, bukan hanya sunni, tapi juga falsafi. Dan saya dikutipkan disuruh mengkopi Rasailul Junaid al-Baghdadi, surat-surat Junaid al-Baghdadi yang masih dalam bentuk manuskrip. Akhirnya kata Kiai Said, buku ini dikopi, satu buat Anda, satu buat Cak Nur. Kalau begitu kata Kiai Said, di Indonesia ini hanya ada 3 orang yang punya Rasailul Junaid. Jadi Kiai Said, saya dan Cak Nur. Di buku itu saya baru mengetahui bahwa ternyata Junaid al-Baghdadi tidak seperti diduga sebagian orang yang tasawufnya hanya khuluqi amali, hanya sunni, tapi tasawuf Junaid al-Baghdadi itu juga mengandung unsur falsafi. Misalnya mengenai konsep yang ditulis oleh Junaid al-Baghdadi secara tidak langsung sudah bicara mengenai ittihad, bicara mengenai wahdatul wujud, bicara mengenai hulul. Tapi untuk publik umum, Junaid al-Baghdadi menggunakan tasawuf khuluqi amali. Sedangkan untuk tasawuf falsafinya untuk kalangan khawas. Tidak dipublikasi kepada publik secara umum, tapi untuk orang-orang tertentu. Agak mirip sebenarnya dengan Al-Ghazali. Ketika Al-Ghazali ditanya, ini kok beda pendapatnya antara tasawuf yang untuk publik umum dengan tasawuf untuk kalangan santrinya yang terbatas. Mohon maaf saya bilang ini karena kan udah tokoh. Jadi tokoh itu jadi ya disebut namanya kayaknya lebih terhormatnya. Abdul Muqsid Al-Ghazali seorang ahli tasawuf falsafi, mungkin bisa jadi ahli fikih juga, ahli akidah, dari masalah kalam insyaallah mungkin. Ya, mungkin karena dalam ruang lingkup Universitas Islam Negeri dan saya juga termasuk alumni, jadi pahamlah masalah ke situlah arah-arah daripada kurikulumnya. Nah, beliau menyatakan bahwasanya Profesor Dr. Syed Agil Siraj adalah seorang yang sudah ditempa dari berbagai macam kritikan, dan itulah tokoh besar. Tokoh besar tuh seperti itu. Saya nggak tahu lah istilahnya bahasa Arabnya, jujur saya nggak tahu. Tapi intinya beliau bilang, oh, tokoh besar itu ya dicaci, dimaki, nggak ada yang muji, oke gitu. Kalau logikanya seperti itu, gini aja. Logika seperti itu. Orang bodoh bikin postingan di YouTube, masalah yang bodoh juga, masalah yang bahlul, itu juga komentarnya ada yang kriterianya orang tokoh besar itu
harus dipuji dan dicaci, kalau logikanya gitu, berarti Habib Muhammad Rizik Syihab masuk ke dalam kriteria tokoh besar. Ya, jadi jangan di satu orang tokoh aja yang dibesar-besarkan. Semua yang digitukan, dicaci, dipuji, berarti masuk ke dalam tokoh luar biasa. Berarti bukan Profesor Said Agil Siraj doang yang spesial dong. Nah, berarti yang gitu juga spesial semua. Termasuk video saya, kalau saya dicaci dan dipuji, oh tokoh besar saya. Benar nggak? Itu logika, jangan pakai logika yang gampang dipatahkan dong, profesor tuh. Pakai logika yang seandainya itu tuh udah apa yang disebutnya, objektif dong. Logika yang fair. Kalau gitu teorinya tokoh besar tuh harus dipuji dan dicaci, ya semua orang bisa dipuji dicaci. Orang tuh nggak semua pikiran nggak ada. Orang tuh nggak bisa semua pikirannya harus sama. Dan justru masalahnya di Profesor Said Agil Siraj itu, menurut saya yang fakir ini, wahai Abdul Muhsin Ghazali, bukan di tasawuf akhlaki wal amali, tapi di tasawuf falsafinya yang dia coba terapkan di Indonesia yang belum kuat menerima falsafi. Makanya jadi gila sendiri, jadi kontroversial sendiri. Dikala orang lain A, dia B sendiri. Nah, justru itu bukan sebuah prestasi menurut saya, itu sebuah aib. Nggak bisa menempatkan pemikiran itu di tempatnya, akhirnya menghantam habis-habisan yang menolak itu, sampai benci habis-habisan sama Wahabinya. Bencinya mungkin luar dalam, bencinya mungkin auzubillah. Kalau saya nggak mau ngebenci seperti itu, karena nggak diajarin sama guru kami. Ya benci apa ya? Kalau mau benci ya benci karena Rasulullah SAW membenci itu, bukan benci dalam masalah bendera A B C D. Kayaknya jangan panik sama Wahabi. Kita itu bisa lebih afdol secara dalil, hujah dan lain-lain. Kalau kita panik, mereka orang-orang mereka tuh sufia itu kalah dalil. Jangan, harus pede dong, deketin, ajarin. Karena kita Salafi Wahabi itu baru, kita udah lama. Masa bapak kalah sama anak? Ya anak tuh kalau mereka rada-rada bandel dikit, kasih tahu dong, jangan dibenci. Kok Iman nggak benci? Takut ada nanti pemikiran ini, ada gerakan ini, ada ideologi. Kok takut banget? Kalau mau nge-frame masyarakat pakai kecerdasan dong, jangan nakut-nakutin dengan pakai logika yang nggak bener. Ditakut-takutin, sejarah saja juga nggak jelas. Ente bukan jurusan sejarah, ente harusnya pakai namanya observasi dulu. Ada dalam teori sejarah itu ada 3, ada namanya sumber primer dan sekunder. Kita harus pakai sumber primer, sekunder, teori observasi lapangan, metode penelitian sejarah. Nah, itu bukan pada tempatnya ahlinya dalam membicarakan sejarah. Ya kalau saya bisa juga kayak Profesor Said Agil Siraj mengukuhkan sejarah secara gitu gamblang, karena saya juga banyak bacaannya juga sama. Tapi saya menyetop ini karena takut jadi kontroversi, dan ini takut jadi konflik. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jangan memberikan pernyataan atau sebuah quote yang bikin kontroversi masyarakat, dan itu jadi fitnahnya besar. Dari semua yang disampaikan harus bermuatan hikmah. Terus keduanya harus bermuatan ukhuwah. Sekarang kan kita tuh nggak benci sama dia, kita itu mengedepankan ukhuwah Islamnya, persatuan umat Islam. Kita mengetahui perbedaan itu adalah udah jadi rahmat bagi kita. Beda akidah, masalah pemahaman, tafsir dan lain-lain, menjadikan kita ada beberapa mazhab juga ada beda, beberapa akidah juga ada. Sebenarnya Asy'ariyah dan Maturidiyah juga kalau dibuka secara prinsipal itu ada beda, cuman akhirnya disamakan karena ada berprinsip sama. Ketika itu kita bikin kelas-kelas lagi, oh ini ada yang bedanya lebih dari ini, beda lagi mungkin dengan akidah Tahawiyah, disebutnya Salafi Wahabi, beda lagi dengan lain-lain. Nah, kita kerucutkan apa nih yang sama nih, kita nih apa nih yang sama. Jadi bukan apa nih prinsip lain sekarang, apa nih yang beda dari
Thank you.